Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan kembali sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan masuk ke kaidah pensucian jiwa yang pertama. PDF-nya mungkin sudah dibagikan oleh Abu Adhar. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Apa itu kaidah untuk mendapatkan hati yang suci atau penyucian hati? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pokok penyucian jiwa. Mentauhidkan Allah adalah pokok penyucian jiwa. Ini kaidah yang pertama. Totalnya di sini ada 10 kaidah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala di dalam kitab ini. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah adalah pokok penyucian jiwa. Kemudian Syekh mengatakan, inna tauhid huwal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allah wa aujadana. Sesungguhnya tauhid dan akidah bedanya apa? Adapun kalau tauhid itu kita mengesahkan Allah. Adapun kalau akidah kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun akidah itu adalah keyakinan. Adapun tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Ini adalah pondasi yang pertama. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah. Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah dan untuk mengamalkan tauhid. Oleh karenanya di cincin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, itu dituliskan alimta fa'mal. Engkau sudah tahu ilmunya, maka diamalkan. Nah, itu tertulis di cincin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Itu tertulis. Nah, kita tahu tentang tauhid, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengamalkannya. Kita belajar tauhid, konsekuensinya banyak. Di antaranya apa? Kita hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tujuan penciptaan seluruh manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi semuanya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, itu tujuan diciptakannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya war rusul. Tauhid ini adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Ini dakwanya. Pokok dakwah para nabi dan para rasul itu adalah dakwah tauhid. Semua nabi dan para rasul mereka mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Semua mereka mengatakan demikian.
Ini orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Kita bisa membedakannya. Mana orang yang mendakwakan tauhid, mana yang tidak mendakwakan tauhid. Adapun yang mendakwakan tauhid, mereka hanya menukil firman Allah, hadis Nabi SAW, kemudian disampaikan para ulama demikian pendapatnya. Itu saja dakwah kita. Adapun dakwah yang tidak berdasarkan tauhid, kita akan dapatkan di majlis-majlis mereka musik, joget-joget, nah, kemudian nari-nari mereka sesama. Kemudian yang disampaikan adalah khurafat, cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang dapatkan di mimpi guru-guru mereka. Inilah dakwah orang-orang yang tidak mengajak kepada tauhid. Mereka enggak akan didapatkan di dalam majelis mereka kecuali yang kita sebutkan tadi. Joget-joget, nari-nari mereka, kemudian ketawa ketiwi, kemudian menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang sepakat para ulama itu bukan hadis disampaikan. Nah, saya tadi dapat video, potongan video. Ada salah seorang yang diustadkan lah. Dia mengatakan Allah itu sholat, bayangkan. Allah itu sholat. Nah, mereka ada dalilnya, ada dalil mereka. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, nah yusallun di sini mereka tafsirkan Allah sholat. Padahal kita sudah belajar di awal-awal kitab Syurutus Shalah. Sudah selesai kita bahas di sini. Sholat itu tidak selamanya artinya sholat ada al-fatihahnya, ada sujudnya, ada salamnya, tidak. Tapi sholat itu terkadang bermakna doa. Nah, di dalam surat ini, di dalam surah Al-Ahzab, ini disebutkan ayat tadi yang sering dibaca oleh khatib setiap Jumat. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, arti yusallun di sini bukan sholat. Adapun para malaikat artinya apa? Mereka mendoakan Nabi SAW. Orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian solawat Allah berbeda. Allah di sini apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung Nabi SAW, bukan solat kepada Nabi. Nah, ini kalau kita menjauhi dakwah tauhid, kita itu akan sesat dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak mengambil pendapat sebagaimana pendapat sahabat Nabi SAW. Nah, bayangkan Allah sholat. Ngapain Allah sholat? Allah yang menciptakan kita. Syariat itu semuanya dibuat untuk Allah. Allah tidak perlu melakukan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan, tadi kita sampaikan, dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid semuanya. Allah mengatakan ini dalilnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Di dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah mengatakan, sesungguhnya kami mengutus di setiap umat satu orang rasul. Di setiap umat, dari zaman Nabi SAW sampai di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW, semuanya ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka kepada umat-umat mereka? Kalian sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tentang dakwah para nabi dan para rasul, mengajak kepada tauhid. Maka jangan sampai kita menyibukkan belajar ilmu. Kita belajar ilmu baru ngaji langsung ke ta'addud. Nah, jangan. Belajar ilmu baru hadir kajian langsung bahas tentang poligami. Nah, semangat sekali. Nah, atau yang masih jomblo bahasnya tentang nikah. Nah, jangan. Tapi apa? Bahas dulu tentang tauhid. Bagaimana kita ingin mengajak keluarga ke surga Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita jauh dari memahami tauhid. Nah, bagaimana? Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro.
Selamatkan diri kalian terlebih dahulu, baru keluarga kalian. Yaitu dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar kita harus sesuai dengan tangganya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh para ulama. Dan tauhid adalah hal yang pertama kali wajib bagi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini kita sudah tahu. Itu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah ay yu'allimahu an-nas. Nah, ini wasiat untuk para dai. Sejatinya kita semua ini adalah dai. Nah, mungkin tidak ceramah seperti ini, pegang mic. Tidak, akan tetapi apa? Kita itu jadi dai di keluarga kita. Di sini disebutkan tauhid adalah yang pertama kali wajib bagi seorang dai mengajarkannya kepada manusia. Kita enggak ustadz, tapi kita diustadkan oleh anak dan istri kita di rumah. Kita ajarkan mereka tentang tauhid. Maka oleh karenanya istri tidak hadir kajian sampai rumah, tanggung jawab suami menyampaikannya. Dapat ilmu, dapat faedah, sampaikan kepada istri dan kepada anak-anak yang ada di rumah. Nah, wajib mempelajarinya. Syekh tidak mengatakan yusannu, nah, disunahkan, dianjurkan, yustahab, tidak. Akan tetapi wajib bagi seorang dai mengajarkan tauhid kepada manusia. Kita belajar juga, perhatikan, pelajari dulu tauhid baru belajar yang lain-lain. Karena tauhid ini adalah pondasi agama kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Nah ini. Jadi Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk dakwah ke Yaman. Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'adz ke Yaman nanti, engkau akan bertemu dengan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Nah ini dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhawwidullah ayyuwahhidullah ta'ala. Maka hendaknya wahai Mu'adz sampai di sana nanti, hal yang pertama kali engkau ajak mereka itu yaitu untuk mentauhidkan Allah. Nah ini sampai di Yaman nanti, ajaklah ahlul kitab itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah ini Mu'adz adalah seorang dai yang diutus oleh Nabi, maka hendaklah sampaikan tauhid di sana. Nah, ini hadisnya panjang juga, tapi di sini disebutkan potongannya saja. Wa qad tawa'adallahu alladhina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzab syadid yaumal qiyamah. Allah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid. Nah, jadi tauhid ini ibaratkan mandinya kita lah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang enggak mau membersihkan dirinya dengan tauhid. Nah, kalau baju kotor kita segera langsung cari pemutih lah ini untuk penghilang noda. Itu baju. Nah, atau badan kita kotor, kena oli, kena ini, kena itu, kita langsung semangat. Nah, maka jangan sampai hati kita yang kotor karena jauh dari tauhid kita santai. Nah, kita enggak peduli. Maka Allah mengancam orang-orang yang seperti ini dengan azab yang sangat keras pada hari kiamat. Dengan azab yang sangat keras pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah orang-orang musyrik. Celakalah orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Siapa mereka orang-orang musyrik? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka pada hari bil akhirati, di akhirat kelak mereka termasuk orang-orang kafir. Nah ini orang-orang musyrikin itu mereka
tidak menunaikan zakat. Nah, apa artinya di sini az-zakah? Zakat di sini apa artinya? Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mentafsirkan ayat yang sudah kita baca. Nah, ayat yang sudah kita baca, apa maksudnya zakah di dalam ayat ini? Syekh mengatakan hiya tauhid wal iman alladzi bihi yazkul qalbu. Maksudnya adalah ayat di sini adalah tauhid dan iman yang bisa mensucikan hati. Nah, ini artinya alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah, itu artinya yaitu tauhid dan iman yang bisa mensucikan hati. Nah, jadi zakah di sini adalah tauhid, pensuci jiwa. Fa innahu yatadammanu nafya ilahiyati ma siwal haq minal qalbi. Karena tauhid, kata Syekh, mencakup peniadaan sesembahan yang tidak benar dalam hati. Nah, jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu terikrar di dalam hati bahwasanya tidak ada. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugasnya, fungsi dari tauhid. Tapi kalau kita tidak bertauhid, maka semuanya akan mengatakan agama itu sama, semua Tuhan itu sama. Orang yang menyembah Nabi Isa tujuannya adalah Allah. Orang yang beribadah kepada kuburan tujuannya hanya Allah. Nah, maka ini sebab tidak ada tauhid di dalam hati. Tapi kalau ada tauhid dalam hati, maka hati itu tidak akan meridhoi, tidak akan rela bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Hati tidak akan ridho. Nah, kemudian Syekh mengatakan wa itsbatil ilahiyatil haqqi fil qalbi. Tadi meniadakan. Kemudian setelah itu apa? Dia akan menetapkan siapa yang berhak disembah di dalam hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsi tauhid. Nah, wa huwa haqiqatu la ilaha illallah. Dan hakikatnya tauhid itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini fungsi tauhid. Kalau tauhid tidak ada, maka dia akan meridhoi perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan sesembahan-sesembahan yang buruk dia akan ridho. Adapun kalau orang bertauhid, dia akan ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan benci kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aslu ma tazku bihil qulub. Dan tauhid ini adalah pokok yang bisa menyucikan hati. Ini pokok yang pertama. Kalau kita ingin suci hati kita, maka hendaknya kita belajar tentang tauhid. Dan alhamdulillah Ustaz Sa'id hafizallahu taala, beliau di sini membahas tentang tauhid. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwasannya banyak dari para ulama tafsir dari kalangan para salaf wa man ba'dahum, dan orang yang setelah para salaf, yaitu para sahabat Nabi SAW, kemudian para tabi'in dan at-tabi'ut tabi'in, mereka mentafsirkan maksud ayat az-zakah tadi adalah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahadatu an la ilaha illallah, tauhid itu persaksian la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu alladzi bihi yazkul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Dan iman, dengannya hati itu akan suci. Nah, iman dan tauhid ini tidak akan jauh pembahasannya. Iman dan tauhid inilah yang bisa mensucikan jiwa. Wa huwa aslu kulli zakatin. Dan tauhid adalah pondasi untuk setiap penyucian. Apapun yang ingin kita sucikan dalam diri kita ini, yaitu ada pada tauhid. Hati kita hasad, nengok orang lebih berharta dari kita, maka dengan tauhid bisa suci. Kalau kita bertauhid, maka kita tidak akan ragu dengan rezeki kita.
Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rizki. Jangan kita suuzon kepada Allah, bagaimana besok ya? Apakah saya punya duit nanti untuk beli ini? Allah akan berikan. Nah, termasuk juga adab yang buruk kepada Allah tatkala kita ragu dengan masa depan. Nah, bagaimana nanti anak saya, bagaimana istri saya nanti, ini itu. Nah, tapi dengan ikhtiar. Jangan tinggalkan ikhtiar. Kita khawatir tapi kita santai saja, Allah akan ganti. Tidak, tapi kita harus usaha. Kita harus usaha bagaimana cara mendapatkan harta. Nah, tidak dengan santai-santai saja. Sebagaimana rezeki akan mendatangi kita, demikian juga kematian akan mendatangi kita. Nah, rezeki itu seperti kematian. Tidak ada orang yang mati kecuali rezekinya sudah full, nggak ada kurangnya sedikit pun. Nah, bahkan pun yang ada di mulut kita bisa keluar, itu menandakan bukan rezeki kita. Nah, sudah di mulut kadang bisa keluar, mungkin kita bersin batu keluar kotor, nggak mungkin kita makan lagi. Nah, itu bukan rezeki kita. Nah, sebagaimana kita nggak mau makan, ada saja yang bisa masuk ke mulut kita. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak suka sesuatu, kita nggak suka obat, tapi dengan obat inilah kita bisa sembuh atas izin Allah, maka kita konsumsi. Itu rezeki kita yang masuk ke badan kita. Nah, wa kama anna tauhid huwa aslu ma tazku bihi nufus wa tadhuru fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisun nufus wa yaftiku biha. Sebagaimana tauhid adalah pondasi pertama untuk mensucikan jiwa dan membersihkan jiwa, demikian juga syirik adalah yang paling besar yang bisa menodai jiwa. Jiwa itu akan buruk sebab syirik. Syirik ini sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan adalah syirik kecil. Syirik besar insya Allah kita tahu. Nah, nggak boleh beribadah kepada kuburan. Kalau kuburan itu kita mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Nah, ini berbeda. Mendoakan dengan berdoa. Kalau mendoakan berarti kita bantu mereka agar dijauhkan dari azab, agar dimudahkan di alam kuburnya. Tapi kalau berdoa kepada mereka berarti kita minta. Nah, ini yang tidak boleh. Berdoa kepada mereka ini yang tidak boleh. Nah, ini syirik. Asyaddu ma yudannisun nufus, yang bisa, yang paling buruk, yang menodai jiwa. Nah, ini syirik. Syirik yang ditakutkan oleh Nabi adalah syirik kecil. Karena syirik besar insya Allah kita tahu, nggak boleh memberikan sesajen kepada gunung, kepada pohon. Nah, nggak boleh kepada jembatan yang baru dibangun, rumah yang baru dibangun, nggak boleh kita berikan darah ayam di sana, darah sapi, nggak boleh. Tapi yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW adalah syirik kecil. Kenapa? Karena diibaratkan pada malam hari ada seekor semut, yang semut hitam yang hinggap di atas batu yang hitam. Bayangkan, syirik kecil itu samarnya. Nah, malam hari semut kecil di atas batu hitam. Nah, bayangkan, nggak kelihatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang di dalamnya terdapat niat untuk selain aku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Kita sholat tujuannya apa? Karena ada Ustadz Said contohnya, ada mertua. Kita sholat karena ingin melamar putri seseorang, nah putri Ustadz. Akhirnya kita sholat khusyuk. Nah, bagaimana kalau sholat sendirian sunnahnya ditinggalkan? Tapi kalau sholat depan orang melakukan sunnah, bahkan angkat tangannya lama, Allah. Nah, syirik, perbuatan syirik. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Syirik kecil. Kita bersodako tujuannya apa? Nah, tujuannya kalau untuk dipuji, perbuatan syirik. Nah, ingin disanjung oleh istri, perbuatan syirik. Maka semuanya ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftiku biha, dan sebab syirik jiwa bisa hancur.
Nah, kalau di dalam hati kita terdapat gundah gulana, bisa jadi kita jauh dari yang namanya tauhid. Nah, rezeki kita bisa berkurang sebab tauhid, bisa. Kenapa? Tatkala kita sodako 1.000.000, maka kita suuzon kepada Allah, kok enggak Allah ganti. Nah, ini perbuatan syirik. Bersodako tujuannya pengen dapat ganti yang lebih baik. Nah, maka ini tetap tidak boleh. Nah, kalau ingin bersodako, ikhlaskan murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam solat, kita solat untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita bisa batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana Ustaz? Di rakaat pertama kita ikhlas, rakaat kedua kita syirik. Nah, melakukan riya maksudnya. Kemudian di rakaat ketiga kita ikhlas lagi, maka ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat itu diterima kenapa? Karena terdapat pertarungan hati di situ. Nah, sebagian ulama ada juga yang mengatakan rakaat pertama enggak sah, tapi pendapat yang lebih kuat adalah salatnya itu sah selama hatinya itu tetap dia kuatkan untuk Allah salatnya. Nah, ini yang benar. Adapun kalau kita dari awal riya kemudian sampai akhir, maka inilah salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Syirik ini bisa membatalkan seluruh amalan. Ini tentunya syirik besar. Adapun syirik kecil itu hanya membatalkan amalan yang dia kerjakan saja. Ini perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kalau besar, syirik besar itu bisa menghapuskan seluruh amalan. Tapi kalau syirik kecil, kalau dia sholatnya riya, maka sholat itulah yang batal. Adapun amalan yang lain tidak batal. Kemudian walaqad uhiya ilaika, Allah berfirman, wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengatakan, ini Allah sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ini mewanti-wanti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rabb kita. Allah mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalanmu semuanya akan dihapuskan. Bayangkan, padahal Nabi hasya lahu ayyusyrak billah. Tidak mungkin Nabi SAW akan berbuat syirik, enggak mungkin. Tapi Allah tetap memberikan warning, wanti-wanti kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalanmu akan dihapuskan. Nah, Nabi SAW berdakwah 23 tahun, semua amalan itu akan dihapuskan. Haji Nabi, umroh Nabi, dakwah Nabi, siksaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat Nabi SAW, semuanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah aman dari syirik. Saya tidak takut dari syirik, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah ikhwan senior contohnya. Nah, saya sudah lama ngaji, saya tidak takut lagi kepada syirik, tetap takut kepada syirik. Kemudian Allah mengatakan wala takunanna minal khasirin, dan engkau kelak, di sini ada dua penekanan. Wala sama nun di akhir, wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar akan termasuk orang yang merugi. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap diberikan kehati-hatian. Nah, kemudian juga Nabi Ibrahim alaihi salam yang digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kekasih Allah itu dari para nabi digelari dengan dua orang, Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Beliau berdoa, wajnubuni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim gak mungkin berbuat syirik, tapi beliau tetap minta perlindungan dari perbuatan syirik. Nah,
Nah, apakah kita pernah berdoa dengan doanya Nabi SAW tatkala beliau takut berbuat syirik? Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, kata Nabi SAW, aku berlindung darimu berbuat syirik, wa ana a'lam, dan aku mengetahui, dan aku beristighfar kepadamu dari berbuat syirik sedangkan aku tidak mengetahui. Ini doa Nabi SAW. Pernahkah kita baca doa ini? Atau pernahkah kita yang paling pendek doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, berhala itu tidak hanya patung saja. Nah, tidak hanya patung, berdoa kepada pohon, berdoa kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk juga sesembahan yang dikatakan, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati dari perbuatan syirik ini. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Allah enggak ampuni dosanya. Nah, kalau orang meninggal naudzubillahi min dzalik di atas kesyirikan, dia meninggalnya seperti orang kafir, meninggal dalam keadaan kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, modal utama kita masuk surga itu jauh dari syirik. Nah, apapun dosa yang kita lakukan tapi ada tauhid dalam diri kita, tidak ada syirik, maka kita akan masuk surga walaupun singgah di neraka. Adapun dosa selain dosa syirik, dia berzina, dia membunuh, ini bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga secara langsung tanpa diazab. Nah, itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita berbuat syirik, maka ini Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Berbuat syirik kemudian mati dalam kesyirikan, maka kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah haramkan surga bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Bayangkan, diharamkan surga. Kalau sudah diharamkan surga, berarti tempatnya di neraka selama-lamanya. Karena di surga sudah diharamkan, nggak mungkin lagi masuk surga. Maka dia diharamkan masuk surga dan tempatnya di neraka. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Kalau sudah diharamkan, tidak ada lagi harapan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan di dalam surat Luqman, surat khusus namanya surat Luqman. Nah, surat Luqman, apa wasiat Luqman kepada anaknya? Di situ ada 7 wasiat. Kalau bisa dihafalkan dan bisa mengajarkan kepada anak, kepada istri. Luqman mengatakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunai la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anandaku, wahai anak kecilku, engkau jangan berbuat syirik, karena kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Kezaliman yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Sebelum kita memberikan wasiat kepada anak kita, nanti istrinya seperti ini ya nak, kerjanya seperti ini, sekolahnya seperti ini. Nah, itu boleh kita memberikan wasiat. Tapi tentunya wasiat yang paling utama apa? Jangan berbuat syirik. Kalau anak kita sudah takut yang namanya syirik, maka dia akan lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai pun Nabi SAW, bagaimana tingginya tauhid beliau, putus sandalnya ingat Allah dulu. Bayangkan. Kalau kita enggak, mungkin ingat warung, nah, ingat toko ini, ingat toko Ikhwan contohnya. Nah, kita ke sana nanti. Tapi Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon kepada Allah, sendalnya putus. Makanya kalau kita lagi bawa motor kita tiba-tiba mati, ingat Allah dulu. Jangan langsung ingat bengkel. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api. Wa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya, kemudian kaum-kaumnya, mereka berbuat syirik. Setelah ceritanya itu panjang, maka Nabi Ibrahim akhir ceritanya dibuang ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke api, bukan dilempar 1, 3, 10 orang, 50 orang, 100 orang, tidak. Itu masih kecil apinya. Nah, kalau dilemparkan orang yang melempar Nabi Ibrahim, dilemparkan Nabi Ibrahim, berarti apinya kecil. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api pakai manjanik. Manjanik itu kalau bahasa Indonesianya pelontar. Seperti zaman dulu peperangan itu seperti sendok diisi batu kemudian dilemparkan. Nah, demikianlah alat yang melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berarti apinya itu bisa sebesar lapangan bola. Nah, karena juga dulu zaman Nabi Ibrahim itu orangnya besar-besar. Nah, ketika di api datang malaikat Jibril. Nah, ini menunjukkan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, hallaka ilayya haja." Wahai Ibrahim, engkau sama aku butuh sesuatu enggak sekarang? Nah, ditawarkan. Nah, butuh enggak pertolonganku? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am." Kalau sama engkau wahai Jibril, saya enggak butuh. Pergi saya sana. Nah, itulah bahasa kita. Nah, enggak butuh saya. Tapi kalau sama Allah, kondisi sekarang saya butuh. Maka Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah mengatakan wahai api jadilah dingin yang menyelamatkan? Jadilah api yang dingin yang menyelamatkan. Karena ada yang dingin tapi mematikan. Nah, seperti kita tinggal di Antartika sana di musim salju. Nah, itu bisa mati. Akan tetapi api ini Allah perintahkan jadilah api yang dingin tapi tidak mematikan. Nah, inilah tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, maka hati-hati dalam masalah tauhid ini, jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila tauhid terrealisasi pada seorang hamba, maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa yang sempurna. Nah, kalau kita sudah benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu apa istilahnya? Konsekuensinya banyak. Kita bertauhid, kita terima takdir. Kita tauhid, kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertauhid, kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun mangkok pecah sama anak kita, itu adalah tauhid kita. Bertauhid enggak kita? Nah, mangkok pecah di rumah, anak kita sudah bawa pelan-pelan kemudian pecah. Nah, maka kita harus menerima takdir. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadir khalaiqi qabla an yakhluqas samawati bi 50 alfasana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir sebelum menciptakan langit dan bumi, yaitu selama 50.000. Nah, jadi 50.000 itu Allah sudah menuliskan takdir, baru setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sesuatu yang jatuh di rumah, anak kita jatuh, kita marah-marah, berarti kita tauhidnya kurang. Nah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dapat hari ini nafkah seperti ini, bersyukur. Nah, itulah menunjukkan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin olahraga, kita dokter contohnya, tapi kita tetap sakit, itu adalah keputusan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sejatinya semua yang ada di bumi ini milik Allah. Kita tiba-tiba bangkrut, ya harta kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip hidup kita ini kalau masalah harta, jadilah seperti tukang parkir.
Jadi seperti tukang parkir. Nah, punya Fortune, nah, punya CR-V, punya macam-macam mobilnya. Nah, kemudian diambil semua oleh orang yang punya. Nah, apakah tukang parkir marah-marah? Ini kan punya saya, taruh di sini. Enggak marah. Demikian juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri kita, keluarga kita, harta kita, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita ingin menggenggam 1 juta, kalau Allah takdirkan hilang, maka akan hilang. Azan, Pak. Belum? Sudah, nah, azan dulu, insyaallah akan kita lanjutkan. Nah, Allah taala alam bissawab. Pakai ini, Pak. Cepat. Keluar. Tidak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit di kaidah yang pertama ini. Syekh mengatakan, fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid hasalat lahu az-zakatu kamilah.
Kalau tauhid sudah terrealisasikan pada diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan penyucian jiwa yang sempurna, dan dia akan mendapatkan hidayah. Hidayah dapat, penyucian jiwa dapat, wal amnu tamman fid dunya wal akhirah, dan dia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Terkadang kita hidup sederhana, tapi hati kita senang. Bahagianya itu tidak bisa diungkapkan. Nah, kadang cukup untuk hari itu saja, tapi karena bertauhid, hatinya itu menjadi senang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, mereka itu tidak memasukkan dalam diri mereka itu zulm, yaitu syirik. Zulm di sini artinya bizulmin, artinya syirik. Ulaika lahumul aman, dan mereka itulah yang berhak mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin aman negeri kita, bertauhidlah. Ingin aman rumah tangga kita, bertauhidlah. Ingin aman hidup kita dunia dan akhirat, bertauhidlah. Karena Allah yang janji, yang akan memberikan ulaika lahumul aman, bagi mereka itu keamanan. Allah akan memberikan keamanan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka ketika seorang hamba mengikhlaskan perasaan menghinakan diri kepada Allah, kalau kita berdoa itu hinakan diri kita kepada Allah. Salat kita hinakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengen cepat selesai. Salatnya cepat sekali, maka turun sujud pelan-pelan, bangkit dari sujud pelan-pelan. Hinakan diri kita. Hinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Allah semata. Cinta kepada istri tidak sama dengan cinta kepada Allah. Jangan kita mengatakan, aku hidup untukmu dan aku mati untukmu wahai istriku. Enggak boleh, perbuatan syirik. Kenapa? Karena perbuatan mati dan hidup itu kita berikan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka jangan sampai kita berlebihan cinta kepada istri sehingga kita meninggalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa enggak kita berlebihan cinta kepada istri? Bisa. Dan meninggalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita lebih mementingkan istri dibandingkan sholat 5 waktu di masjid. Nah, itu kita sudah memberikan cinta kepada selain Allah. Tapi kalau seandainya istri kita sakit, nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal berbahaya, nah maka kita tidak mengapa sholat di rumah. Nah, takutnya nanti ada bahaya. Nah, itu tergantung kondisi kita. Tapi kalau istri kita sehat, masih bisa check out di rumah, belanja, nah ini nggak perlu kita ikuti kemauannya. Kita wajib sholat di masjid. Khalusat a'maluhu wa sahhat wa zakat nafsuhu. Nah, maka kalau dia sudah mengikhlaskan diri kepada Allah, cinta kepada Allah, maka bersihlah amalan-amalannya dari kesyirikan. Bersih amalannya dari kesyirikan. Nah, kemudian jiwanya akan suci dan jiwanya akan baik. Maka tatkala masuk kepada seorang hamba hal-hal yang merusak jiwa dari berbagai kerusakan syirik, maka akan masuk ad-danas, kotoran watatsiyah, dan noda-noda bihasabi dzalika, berbanding lurus dengan keadaan jiwanya. Nah, kalau seandainya kadar tauhid sedikit, maka akan lebih banyak kerusakan masuk ke dalam jiwanya. Fala zakata linnafsi illa bitahqiqit tauhid. Tidak ada yang bisa menyucikan jiwa kecuali dengan tauhid. Nah, tidak akan dapat jiwa itu suci kecuali dengan tauhid. Makanya kalau ada kadang sesak, ka'annahu yas'adu fis sama, seakan-akan hati kita itu terbang ke langit, enggak tahu sebabnya. Nah, bisa jadi kita jauh dari tauhid.
wa ifradillahi bil ibadah. Nah, tidak ada yang bisa menyucikan jiwa kecuali dengan mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah. Nah, hanya milik Allah agama yang murni. Nah, jadi agama Islam ini memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah semata. Wala zakata li nafsi illa bi takhlisiha minasyirki bi jami'i anwa'ihi. Tidak ada yang bisa menyucikan jiwa kecuali dengan membersihkan jiwa dari kesyirikan dan membersihkan jiwa dari semua yang bisa membatalkan tauhid. Membatalkan tauhid itu banyak jenisnya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada menulis kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, itu ada 10. Nah, nanti kalau ada waktu kita akan bahas setelah selesai kitab ini. Wa yud'ifuhu, dan bisa melemahkan tauhid. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan jiwa yang suci, hati yang suci kecuali dengan meninggalkan berbagai macam yang bisa membatalkan tauhid dan melemahkan tauhid. Baik, insyaallah 1 bulan 1 kaidah. Nah, mungkin cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, karena kaidah yang kedua ini sangat panjang. Nah, lumayan panjang, maka akan kita bahas di bulan depan insyaallah, sebulan sekali. Nah, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari kitab ini sampai selesai. Barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir untuk menuntut ilmu bersama, memurojaah, belajar bersama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini, semoga juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semangat belajar untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, karena ilmu itu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya para ulama dan para ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.